Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rafika Almi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nagan Raya dari SMP Negeri 9 Darul Makmur. Saya hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya Ibu Fitri Windiani SPD. Beliau adalah guru IPS dari SMP Negeri 9 Darul Makmur. Assalamualaikum Bu Indi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Fika, selamat siang kembali. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indi? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Fika sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya Bu. Sebelum saya mengamati Ibu pada kegiatan observasi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, hari ini kita melakukan coaching terlebih dahulu. Iya Bu. Adapun tujuan yang dilaksanakan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi berjalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas ya Bu. Iya Bu. Percakapan praobservasi hari ini bertujuan sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan pembelajaran di kelas agar lebih percaya diri sehingga Ibu dapat melakukan pembelajaran di kelas yang terbaik bagi murid. Selanjutnya saya ingin tanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Windy mengenai proses pembelajaran yang akan Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nantinya. Bisa Ibu ceritakan? Nah baik Bu. Nah jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan masa kemerdekaan hingga masa reformasi, dan yang kedua peserta didik itu mampu menelaah video tentang detik-detik menjelang kemerdekaan. Baik Bu, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Iya Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat observasi di dalam kelas nanti? Nah jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu pada bagian kemampuan pengelolaan kelas. Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan yaitu pengelolaan dalam kelas ya Bu? Iya Bu. Baik Bu, saya ingin mendengarkan bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya. Misalnya strategi pembelajaran, media, dan metode yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Nah jadi baik Bu, strategi yang akan saya gunakan yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang saya terapkan nantinya yaitu problem based learning atau PBL, dan juga metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok dengan membagikan kelompok secara heterogen dan juga tanya jawab penugasan. Strategi yang Ibu gunakan di dalam kelas yaitu strategi berdiferensiasi serta mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu. Iya Bu. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan? Nah media yang akan saya gunakan ada beberapa, misalnya ada teks bacaan, gambar tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, LKPD, PowerPoint, dan juga ada video tentang menjelang kemerdekaan, dan juga tentunya ada laptop dan juga infocus Bu. Baik Bu, selanjutnya kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut, hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Saya akan melakukan kegiatan tersebut pada hari Kamis di kelas 9A di jam ketiga dan keempat. Baik Bu, jadi nanti Ibu akan melaksanakan pada hari Kamis pada kelas 9A dan jam ketiga dan keempat. Baik, saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan observasi, supervisi, dan saya akan mencatat kendala yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Iya Bu. Nah, setelah kita melakukan observasi, selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum saya akhiri percakapan ini, saya ingin mengetahui hal apa yang sudah Ibu dapatkan pada hari ini. Dapatkan dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang strategi, media, dan metode yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Ibu, jadi nanti Ibu akan melaksanakan pada hari Kamis kelas 9A jam ketiga dan keempat. Baik, saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi dan saya akan mencatat kendala-kendala yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Iya.
Nah, setelah kita melakukan observasi, selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum saya akhiri percakapan ini, saya ingin mengetahui hal apa yang sudah Ibu dapatkan dalam percakapan hari ini. Hal yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang strategi, media, dan juga metode yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sampai ketemu di supervisi pada hari Kamis. Semoga sesuai apa yang Ibu harapkan dan semoga berjalan dengan lancar. Dan percakapan selanjutnya pada saat pasca observasi ya Bu. Dan saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bahasa hukum. Paham ya? Iya. Nah, coba belajar untuk berinisiatif yang pertama ini. Ada lain? Gimana kira-kira kesulitan yang kalian hadapi? Ada kan dulu gambarnya, kalimatnya di sini. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Nah, misalnya di sini kan bagaimana keadaan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Ini isi dari proklamasinya. Nah, dengan adanya proklamasi, suatu bangsa melakukan saya membagikan bagaimana memastikan manusianya pendidikan para Indonesia oleh kira-kira dari bahasa yang spesifik apa yang bisa kalian implementasikan di sini. Gambar Bapak Soekarno yang pertama kali membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Dan di sini ada peta Indonesia pada 7 September 1944. PM Soeharto menjanjikan bahwa Hindia Timur, Indonesia ya, akan diperkenalkan merdeka. Janji PM Soeharto kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI pada April 1945. Pengangkatan anggota BPUPKI itu diumumkan. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI, PPKI atau Dokuritsu Junbi Inta yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu PPKI diresmikan di Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945. Pemboman Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan proklamasi suatu bangsa menunjukkan hakikat dirinya sebagai bangsa yang memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa harus diatur oleh bangsa lain. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Sekelompok pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Berdasarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Yusuf Bunto, Ahmad Subarjo, dan Sudiro segera menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta pada pukul 5:30 WIB dan Rengas Dengklok. Di rumah Laksana Maeda, mereka mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Hal ini dapat dianggap tepat dalam aman dan tindakan pemerintahan militer angkatan darat.
membangun dan menetapkan di kemudian hari. Naskah ini dikenal sebagai teks proklamasi yang otentik. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Beberapa upaya penyebarluasan berita proklamasi yaitu melalui radio, poster, selebaran, dan spanduk, surat kabar, pengiriman delegasi. Di Bandung, rakyat menyambut proklamasi dengan diwarnai usaha para pemuda yang mengambil alih pangkalan udara dan pabrik senjata yang dikuasai Jepang. Hasil sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, membentuk KNI atau Komite Nasional Indonesia. Dalam sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945 dihasilkan dua keputusan penting, yaitu pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara serta pembagian Indonesia dalam 8 provinsi. Pada 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat kemerdekaan dan menyatakan berdirinya Tentara Nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Oelik Soeharto sebagai Kepala Staf Umum TKR. Pada tanggal 3 Juni 1945, Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima TNI dan dilantik pada 28 Juni 1947 di Yogyakarta. Tentara Indonesia saat ini itu terdiri atas bekas anggota KNIL, Peta dan Laskar-Laskar Perjuangan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi peperangan untuk itu. Terjadilah perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan RI di berbagai wilayah Indonesia, seperti peperangan di Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya, serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, pertempuran di Sumatera, perjuangan bersenjata di Bali, perjuangan bersenjata di Kalimantan, dan perjuangan bersenjata di Sulawesi. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui perjuangan diplomasi seperti perundingan Linggarjati, perundingan Renvillage, perlindungan Royen, dan konferensi Meja Bundar. Berdasarkan konferensi Meja Bundar, terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri atas 16 negara bagian dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Kemudian Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan RI atau NKRI pada 17 Agustus 1950. Berbagai gangguan keamanan pada awal kemerdekaan seperti pemberontakan PKI di Bandung, pemberontakan TNI di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan APRA, pemberontakan anti-ISIS di Makassar, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan perekonomian negara sangat kacau di Indonesia. Terjadi inflasi tinggi karena adanya peredaran uang Jepang yang terjadi.
politis dan militer. Belanda juga mengepung Republik Indonesia secara ekonomis dengan menutup pintu keluar dan masuk perdagangan RI. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah RI melakukan salah satu tindakan yaitu menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan daripada kerja KNIB dan pemerintah RI membuatkan uang kertas baru. Kemerdekaan Indonesia membawa pengaruh besar pada kehidupan sosial penduduk Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi ras dihapuskan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebelum kemerdekaan, peluang anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang tidak besar. Namun, pada awal kemerdekaan terdapat sekolah-sekolah rendah, menengah, dan pendidikan tinggi. Pada awal kemerdekaan, pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus digalakkan, dan dalam konstitusi lahir lagu-lagu bertema nasionalisme karya para komponis Indonesia. Nah, jadi kelompok satu tadi sudah menjelaskan ya bagaimana keadaan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan hingga masa reformasi. Jadi panjang prosesnya. Nah, di situ nanti ada pembentukan BPUPKI dan juga setelah itu adanya pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Nah, setelah itu untuk persiapan kemerdekaannya juga panjang prosesnya. Nah, jadi tidak mudah untuk bangsa Indonesia mencapai titik kemerdekaannya. Jadi kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bahwa Indonesia ini sangat penting, gitu ya. Nah, untuk kelompok lain ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, boleh diberi kesimpulan. Setelah itu dari juga presentasi selanjutnya. Pada ini masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi adalah: yang pertama, pembentukan BPUPKI serta pengakuan kemerdekaan Indonesia terhadap negara lain, dan hasil sidang BPUPKI pertama yaitu tentang pelaksanaan dasar negara, pemilihan presiden serta wakil presiden, dan lain-lain. Baiklah, ada itu semua dari kami. Saya mewakili kelompok 1, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang santai, pejamkan matanya, tarik nafasnya, hembuskan perlahan. Ulang, duduknya yang santai, pejamkan mata, hembuskan nafas, lepaskan perlahan. Kira-kira bagaimana perasaannya? Lebih enak kan? Baiklah, kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok sawah ya. Kelompok sawah untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang film Penumpasan Pengkhianatan D30 SDKI Full teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama.